diizinkan kuliah. Tetapi ayahnya justru menyuruhnya untuk segera menikah. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Pak, Bu, Asri mau tanya, boleh atau tidak? Mau nanya apa, Nak? Asri kan sudah lulus SMA. Asri berniat untuk kuliah ke Jakarta. Lagian, Asri sudah lulus di jurusan sosial, Pak. Sudahlah, Nak. Kamu ndak usah bermimpi sekolah tinggi-tinggi. Nanti jatuhnya juga kamu ke dapur lagi, dan ngurusin keluargamu. Tapi aku ingin sekolah, kuliah seperti yang lainnya, Pak. Iya, benar apa kata bapakmu. Lagian kan bapakmu cuma pedagang di pasar. Mana mungkin bisa bayar kuliahmu. Mending kamu terima saja lamaran Tarjo. Apa, Pak? Bu, nggak mungkin lah aku sama Tarjo. Dia itu udah bau tanah. Lagian usia kita terpaut 15 tahun. Pikir dong, Pak, masa aku harus nikah sama kakek-kakek? Tapi bapaknya itu orang kaya, Nak. Kamu itu beruntung dia menyukai kamu, orang anak miskin. Iya, Pak. Tapi masa aku harus sama kakek-kakek? Masih ada yang jauh lebih muda daripada Tarjo, Pak. Ya kan sekarang banyak yang menikah dengan yang lebih tua. Yang penting kan kamu bisa hidup dengan bahagia. Bahagia, tapi nggak sama kakek-kakek, Pak, Bu. Aku juga masih bisa menyukai orang yang sebaya denganku. Ya sudah, pikirkan saja dulu nanti. Iya, Pak. Udahlah, Pak. Jangan bahas Tarjo terus dan terus. Asri, Asri, mana sih dia? Asri, Asri. Iya, ada apa, Mas? Pijitin kaki Mas, capek pulang kerja. Baik, Mas. Kamu itu jadi istri yang bener. Mau tanya apa? Aku sebenarnya ada rencana kuliah lagi supaya gampang cari kerja dan bisa ngebantuin perekonomian kita. Wah, nggak salah kamu bilang. Mau kuliah-kuliah segala. Iya, Mas, Asri ini seperti yang lain. Meskipun Asri sudah menikah, Asri pengen sekali-kali saja. Nah, alasan kita bikin aku kopi. Baik, baik. Asri, ada-ada aja kamu pengen kuliah segala. 2 tahun kemudian, masih di tempat yang sama, Tajo pun sedang membaca koran. Lalu dia mendengar bayinya sedang menangis. Ea, 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 Ea. Aduh, istri kamu kemana sih? Dari tadi kan ngomong anak dibiarin aja. Asri, Asri. Iya, ada apa, Mas? Telinga kamu budak ya? Dari tadi anak kamu nangis, dicuekin aja. Ada apaan kamu ini? Maaf, Mas, tadi Asri lagi ke pasar beliin sayuran kesukaan Mas. Alah, alasan aja kamu. Bilang aja tadi kamu ngegosip sama tetangga sebelah kan? Bener, Mas, tadi aku dari pasar. Mulai keterlaluan ya kamu. Coba ngerjain. Nggak keterlaluan ya kamu. Kamu coba ngerjain saya. Saya ini suami kamu. Jadi kamu perkataan saya harus kamu patuhi, ngerti? Iya, Mas, ampun. Kamu itu cuman orang rendahan. Syukur-syukur aku tuh mau nikahin kamu. Hah? Cukup, Mas, cukup. Biarpun Asri saya orang miskin, tapi Asri punya hak untuk hidup tenang, Mas. Apa kamu bilang? Bilang sekali lagi, bilang. Aku gak mau lagi tinggal di sini, Mas, gak mau. Rasa istri nggak tahu malu, biasanya cuma nangis terus. Udah dikasih hati minta jantung. Awas kalau kamu berani keluar dari rumah ini, aku nggak segan-segan dan anak kamu. Halo, assalamualaikum. Salam Astri, ini Ayu temenmu waktu SMA, inget nggak? Oh iya, Ayu. Iya, ingat kok. Kamu apa
baik. Kamu gimana kabarnya? Suara kamu kok beda? Kamu habis nangis ya? Ya, iya. Kamu kenapa? Cerita dong. Dengar-dengar kamu udah nikah. Apalagi ada masalah sama suami kamu. Sebenarnya iya. Aku takut sama suami aku, Yu. Dia sering siksa aku. Aku pengen cepat-cepat keluar dari rumah ini, tapi aku nggak bisa. Ya, aku ngerti. Belakangan ini aku ikut organisasi pemberdayaan wanita di kampus aku. Jadi aku bakal coba bantu kamu. Besok kita ketemu ya di rumahmu. Jangan besok, Yu. Suami aku ada di rumah. Bisa kan, Yu? Ya, bisa-bisa. Sabar ya, Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sih, Pak. Aduh. Beberapa hari kemudian, Astri dan Ayu pun bertemu. Betapa terkejutnya Ayu ketika melihat Astri babak belur karena KDRT yang dilakukan terhadap suaminya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Astagfirullahaladzim, ini semua perbuatan suami kamu. Nggak apa-apa kok, Yu. Ini sudah biasa. Yang kayak gini tuh jangan dibiasa-biasain, Pri. Lama-lama kamu bisa mati kalau disiksa terus. Ya terus aku harus bagaimana? Kalau aku keluar dari rumah, pasti suamiku tidak akan tinggal diam. Kamu tuh sebagai perempuan gak boleh lemah, Pri. Kita sebagai perempuan kesetaraan gender sudah biasa, sudah berlaku di mana-mana sejak dari era Raden Kartini. Ya Yu, sekarang apa yang harus aku lakukan? Kamu jangan takut, ada aku, aparat kepolisian, undang-undang, dan pemerintah yang akan melindungi kamu dari KDRT itu. Apa? Polisi juga? Aku nggak berani, aku takut. Ayo kita pergi sekarang, keburu suami kamu datang. Kalau orang tuamu tahu kamu sering dipukuli oleh suamimu, Aku nggak berani bilang Yu, aku takut. masa aja kamu gak ngasih tahu mereka kan orang tuamu. Tapi aku nggak berani, aku nggak mau melihatnya menangis. Dia akan lebih marah dan menangis saat kamu nanti mati gara-gara suamimu. Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah orang tuaku saja. Astri, sini masuk. Bapak, ini ada Astri. Astri, bagaimana kabarmu, Tri? Baik Pak, Bu. Bohong Pak Bu, keadaan dia sedang tidak baik. Maksudnya? Selama ini dia mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Bagaimana bisa? Dia kan anak terpandang di kampung kita. Memang, tapi sekarang buktinya apa? Baiknya mukanya penuh luka dan memar. Apa benar begitu, Astri? Kenapa kamu selama ini tidak ngomong kepada Bapak dan Ibu? Benar
Pagi. Silakan duduk. Apa masalahnya? Buktinya. Permisi. Selamat siang. Siang, ada apa ya Pak Polisi? Apakah Anda benar saudara Pak Tarjo? Ya, benar. Anda ditangkap karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bernama Astri Sutari. Untuk itu, Anda harap ikut ke kantor polisi. Apa? Itu nggak benar, itu salah. Ikut saya ke kantor polisi. Tarjo pun akhirnya masuk penjara dan Astri pun kemudian meneruskan lagi kuliahnya. Selama beberapa tahun, Astri lulus dari kuliahnya dan mendapat gelar sarjana. Ia bersama temannya Ayu ikut aktif dalam organisasi pemberdayaan wanita sampai akhirnya suatu saat Astri pun dilantik menjadi Menteri Pemberdayaan Wanita. Pada akhirnya Astri bisa membuktikan bahwa perempuan layak mendapatkan pendidikan dan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa harus mengorbankan kodratnya sebagai seorang perempuan.